Silakan Indra, doa syafaat. Um, Shalom semuanya, Pak Hendrik dan jemaat sekalian. Sebelum kita mulai ibadah, ini kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian, sembah hanya bagimu ya Bapa. Engkau layak, kami puji, kami sembah, kami tinggikan. Terima kasih Bapa, kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami untuk bersekutu, memuji, dan memuliakan-Mu dalam ibadah POPM pada siang hari ini melalui media Zoom ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Apapun cara kami beribadah kepadamu, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Siang hari ini Tuhan, kami mohon perlindungan untuk ibadah ini Tuhan. Internet dimanapun kami berada Tuhan, Engkau turut campur tangan agar saluran yang kami pakai bisa berjalan dengan lancar, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami juga berdoa untuk Pendeta Hendrik yang akan memimpin kami atau membawa kami dalam ibadah ini Tuhan, suara yang Engkau mau sampaikan kepada kami jemaat POPM melalui beliau Tuhan, urapi beliau dengan Roh-Mu yang kudus, hikmat Tuhan ada atasnya. Begitu juga dengan Sienna dan Koveni yang akan memimpin kami dalam puji-pujian masuk dalam hadirat-Mu melalui penyembahan. Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Kami sehati sepakat menolak segala gangguan apapun juga di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati dan pikiran kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga 1 jam ke depan kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Bapa. Kami buka ibadah ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Tisna. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, hambanya selamat bergabung bersama dengan kami Pak Hendrik dan setiap kita yang ada di Zoom siang hari ini. Kita percaya kuasa Tuhan, kasih-Nya dinyatakan bagi setiap kita karena kita percaya kasih-Nya tidak berkesudahan bagi anak-anak yang mengasihi Dia, setiap orang yang dikasihinya. Siang hari ini mari kita mau bersuka cita. Kita mau katakan Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat. Sama-sama yuk, kita mau bersuka cita. Katakan, Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukan orang pilihannya bersama bangsawan. Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Tuhan sanggup mengubah tatapku kini jadi hadiah indah bagimu. Oh ya sudah ada video aja. Kalian mengubah tatapku menjadi hadiah. Sama-sama, yuk kita bersuka cita. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Ia mendudukan orang pilihannya bersama para
Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Dan Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Dan Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Mengubah air menjadi anggur manis bagiku. Mengubah ratap jadi tarian, mengubah ratap jadi tarian indah bagimu. Amin. Puji nama Tuhan, kita percaya Tuhan kita Tuhan yang hebat. Amin. Rohnya ada di setiap hidup kita. Pada siang hari ini saudaraku, di tengah pelayanan kita terhadap Tuhan dan sesama, kita percaya keadaan apapun Dia Tuhan yang tetap ada. Saat kita hidup setia, mahkota kehidupan Dia berikan bagi anak-anaknya. Orang-orang yang tetap setia mengiring Tuhan sampai pada akhirnya. Mari siapkan hati kita. Kami mau Tuhan, hidup kami terus mengandalkan Engkau Bapa. Seumur hidup kami Tuhan. Tak akan pernah aku sesali. Tak akan pernah aku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Amin. Setia pada akhirnya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh
bangsa Tuhan. Pakai kami sebagai alat-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Inilah Tuhan komitmen setiap kami pada siang hari ini Bapa. Pakai Tuhan hidup kami untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Selama masih ada kesempatan dan waktu-Mu Tuhan. Pakai hidup setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Hendrik Sianipar. Silakan. Sama-sama kita datang berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar dan luar biasa. Kami boleh merasakan kebaikan demi kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan sampai hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kami ada ini semua karena berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang masih sampai sekarang boleh kami rasakan dan nikmati. Dan di tempat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama, kami boleh bersekutu. Kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Dan apapun yang kami lakukan Tuhan, ini bentuk bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami perlu kasih dan kuasa Tuhan. Kami butuh tuntunan Tuhan untuk senantiasa menyertai setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan jalan yang kami lalui penuh dengan tantangan, pencobaan. Kami satu hal yang kami percaya bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Kami percaya bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, berbicara Tuhan bagi setiap kami. Kami butuh firman-Mu. Firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, membangun iman kami, untuk kami tetap yakin dan percaya pada kasih dan kuasa-Mu yang begitu besar. Terima kasih siapapun kami di tempat ini, kami merendahkan hati kami untuk tunduk pada firman-Mu, kami membuka segenap hidup kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur hanya bagi nama Yesus. Kami siap belajar dan diberkati firman-Mu. Dalam nama Yesus kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin, 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 amin. Baik, puji Tuhan, selamat siang, shalom untuk kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu? Ya, baik ya, sehat ya, puji Tuhan. Saya melihat semua kita dalam keadaan baik dan sehat. Saya percaya bahwa Allah yang luar biasa adalah Allah yang menyertai kita dengan cara-caranya yang luar biasa. Dan kita ada sampai hari ini, saya percaya bahwa ini adalah berkat Tuhan yang masih Tuhan nyatakan dan kita boleh rasakan sampai hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita ada dalam ibadah ini, kita ada dalam persekutuan ini. Tentu bagi Bapak Ibu Saudara, saya adalah orang yang asing karena betul memang ini adalah pertama kali saya boleh bergabung dalam persekutuan ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus dan seluruh jemaat di persekutuan ini yang memberikan saya kesempatan untuk kita sama-sama beribadah dan melayani Tuhan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, izinkan saya memperkenalkan diri sebelum kita sama-sama belajar firman, supaya tidak ada yang penasaran ya. Nanti mungkin bertanya dalam hati saudara ya, siapa Bapak Pendeta yang berkhotbah tadi kan, nanti mau makan ingat saya, mau tidur ingat saya, ngapa-ngapain ingat saya, kan repot saudara ya. Jadi ada ungkapan pepatah mengatakan tak kenal maka tak disayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri supaya saya juga boleh menjadi bagian yang disayang oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya adalah Hendrik Yefta Sianipar, saudara ya. Dari namanya ketahuan kalau saya ini punya keturunan dari Korea, saudara ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nama saya Hendrik Yefta Sianipar ya. Saya berasal dari Medan City, saudara ya. Saya tinggal di Jakarta. Saya punya 1 orang istri saya suku Dayak, saudara, Kalimantan. Saya orang Batak, Bapak Ibu. Ya, kami dianugerahkan 1 orang putra dan anak kami Badak, Bapak Ibu ya, Batak Dayak, saudara ya. Saya Batak, istri saya Dayak, anak kami Badak, saudara. Saudara, saya mengajar di salah satu sekolah tinggi teologi. Saya mengajar sebagai dosen di sana. Dan saya melayani juga salah satu gereja lokal di Jakarta Barat, di GBI, Gereja Betel Indonesia, yang ada di Petojo. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mungkin ini perkenalan singkat dari saya. Kalau mau kenal lebih lanjut, boleh hubungi nomor di bawah ini, Bapak Ibu ya. Haleluya.
Baik saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena kita sama-sama belajar firman Tuhan yang saya yakin dan percaya akan meneguhkan dan memberkati kita. Saya rindu kita belajar firman Tuhan dengan tema hidup melayani Tuhan dengan maksimal, ya. Hidup melayani Tuhan dengan maksimal. Saudara, saya coba share screen untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Adapun tema yang akan saya sampaikan untuk kita adalah hidup melayani Tuhan dengan maksimal. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya pastikan apakah screen yang saya share sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, baik, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya rindu kita belajar sama-sama firman Tuhan dengan tema hidup melayani Tuhan dengan maksimal. Coba kita buka Alkitab kita dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Saya sudah catat di screen, Bapak Ibu boleh lihat. Perhatikan baik, saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi dengar baik, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat ini kita akan sama-sama menemukan satu rema tentang bagaimana kita mempergunakan kehidupan kita dengan maksimal, semaksimal mungkin. Ada banyak orang yang tidak memahami makna dari sebuah kehidupan. Saya mau kasih tahu buat kita seperti apa yang firman sudah sampaikan, bahwa umur manusia itu begitu singkat. Artinya tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Semua kita punya limit, kita terbatas. Dalam Mazmur berkata umur manusia paling lama 70 atau 80 tahun. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan ini untuk kita semua agar kita dapat memaknai kehidupan ini dengan benar. Sesingkat hidup yang kita jalani, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berarti, sangat berguna ketika apapun yang kita lakukan dan perbuat, itu kita persembahkan kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu saya mau kita sama-sama mengerti ini menjadi sebuah bagian penting tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini dengan maksimal. Dengan maksimal. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu maksimal. Dalam pengertiannya saya mencatat bahwa maksimal adalah sebanyak-banyaknya atau setinggi-tingginya. Ini artinya maksimal, Bapak Ibu, sebanyak-banyaknya atau setinggi-tingginya. Contoh, Bapak Ibu, ketika seseorang diberikan nilai 10 untuk dikerjakan, maka dia harus mencapai batas 10 dalam mengerjakannya. Ini yang disebut dengan maksimal. Bagaimana dengan orang yang tidak mencapai batas yang sudah ditentukan untuk dia kerjakan? Maka kita bisa menyebutnya dia belum mencapai batas maksimal. Dia tidak maksimal. Kalau seseorang diberikan batas nilai 20 untuk dia kerjakan, maka orang itu harus mencapai batas itu. Ya, mencapai batas itu, mencapai 20 dalam pekerjaannya, mengelolanya, mengembangkannya. Maka kita dapat menyebutnya bahwa orang yang mencapai batas yang sudah ditentukan kepadanya dapat disebut bahwa dia adalah orang yang maksimal. Sekali lagi, bagaimana jika orang yang tidak dapat mencapai batas yang sudah ditentukan untuk dia? Kita dapat menyebutnya bahwa mereka belum maksimal. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan untuk kita semua bahwa hidup maksimal melayani Tuhan adalah sesuatu tuntutan penting yang perlu kita perhatikan dalam hidup ini. Ini panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ingat, dengar baik, bahwa hidup melayani Tuhan dengan maksimal ini menjadi tuntutan penting, panggilan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaan yang penting bagi kita adalah bagaimana jika kita hidup tidak maksimal bagaimana jika kita hidup tidak maksimal? Saya mau katakan bahwa ketika kita hidup tidak maksimal, kita adalah orang yang paling jahat di mata Tuhan.
Bapak Ibu dengar baik, saya sampaikan untuk kita semua. Bagaimana jika kita hidup tidak maksimal melayani Tuhan? Saya mau bilang bahwa ketika kita hidup tidak maksimal melayani Tuhan, kita adalah orang yang paling jahat di mata Tuhan. Dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-26, Bapak Ibu kalau perhatikan dan baca perikop ini juga menjadi satu narasi yang kita semua sama-sama sudah tahu tentang bagaimana 3 hamba yang dipercayakan masing-masing talenta kepada mereka oleh tuannya. Hamba yang pertama dipercayakan 5 talenta, dan hamba yang kedua dipercayakan 2 talenta, dan hamba yang ketiga dipercayakan 1 talenta. Ketiga hamba ini dipercayakan masing-masing talenta kepada mereka. Berbeda, Alkitab mencatat menurut kesanggupan masing-masing mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika tuannya pergi, masing-masing hamba ini mengelola apa yang dipercayakan kepada mereka. Hamba yang dipercayakan 5 talenta, Bapak Ibu dengar baik, kalau kita baca sama-sama, dia mengelolanya, mengembangkannya, mengerjakannya, memaksimalkan apa yang dipercayakan kepadanya. Maka dia dipercayakan 5, dia mengembangkannya menjadi 5. Maka ketika tuannya datang kepada hambanya, dia mengembalikan kepada tuannya menjadi 10 talenta, Bapak Ibu. Maka tuannya berkata kepada hamba yang dipercayakan 5 talenta, "Hai hambaku yang baik dan setia, mari masuklah dan turut dalam kebahagiaan Tuhan Allahmu." Saudara, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ternyata hamba yang memaksimalkan sesuatu yang dipercayakan untuk dia adalah hamba yang baik dan setia. Lalu tuannya datang kepada hamba yang kedua yang dipercayakan 2 talenta. Hamba yang kedua yang dipercayakan 2 talenta mengembangkannya, mengelolanya, mengerjakannya, memaksimalkan apa yang dipercayakan kepadanya. Lalu dia mengembalikan 4 talenta kepada tuannya. Tuannya berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhan Allahmu." Maka sama seperti hamba yang pertama, kita sama-sama dapat menyimpulkan bahwa hamba yang memaksimalkan apa yang dipercayakan untuk dia, apa yang dipercayakan untuk dia disebut hamba yang baik dan setia. Bapak Ibu, tapi berbeda dengan hamba yang ketiga, yang dipercayakan 1 talenta. Dia tidak mengerjakannya, dia tidak melakukan apa-apa. Alkitab mencatat dia menguburnya, saudara. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak memaksimalkan sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka pada ayat yang ke-26 tuannya itu datang. Maka jawab tuannya itu, dengar baik, maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Firman Tuhan berkata, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap dan penuh dengan kertak dan gigi." Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari perumpamaan tentang hamba yang dipercayakan masing-masing talenta, pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita tidak memaksimalkan sesuatu yang dipercayakan untuk kita, maka kita adalah orang yang paling jahat di mata Tuhan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi perhatian penting untuk kita. Bahwa kita dipercayakan hidup oleh Tuhan. Dan sampai hari ini kalau Bapak Ibu Saudara hidup, itu adalah kesempatan untuk kita mengerjakan yang terbaik dari apa yang sedang kita punya hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini mendorong kita untuk apapun yang kita perbuat, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Artinya bahwa kita dituntut untuk melakukan segala sesuatu sebagai bentuk pelayanan kita dengan maksimal untuk Tuhan. Pertanyaan penting bagi kita Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana kita harus melayani Tuhan dengan maksimal. Ini penting bagi kita untuk kita ketahui langkah-langkah praktis dan teologis tentang bagaimana kita harus melayani Tuhan dengan maksimal. Yang pertama saya mau sampaikan untuk kita adalah kita harus belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ini rahasia yang pertama untuk kita ketahui tentang bagaimana kita harus melayani Tuhan dengan maksimal. Yang pertama, catat baik Bapak Ibu Saudara dengar, kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Perhatikan pada Kolose 3 ayat yang ke-23,
Dengar baik, firman Tuhan berbunyi demikian, apapun juga yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Perhatikan teks ini, seperti untuk Tuhan. Berbicara tentang apapun, Bapak Ibu Saudara, artinya apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, apa yang sedang kita lakukan dalam seluruh hidup ini, Bapak Ibu Saudara, harus kita lakukan seperti untuk Tuhan. Ya, artinya orientasinya, motivasinya, tujuannya adalah untuk Tuhan. Maka kita nggak boleh sembarangan hidup, Bapak Ibu. Ya, kita nggak boleh sembarangan menjalani kehidupan ini. Pada akhirnya ayat ini menegaskan kepada kita bahwa tanpa kita sadari bahwa selama ini apa yang kita lakukan itu adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan, karena semuanya untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, maka jangan main-main dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu. Kita harus sungguh-sungguh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jika kita bekerja untuk pimpinan kita, Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan melakukan yang terbaik. Karena kita melakukannya karena kita ada dalam sebuah pimpinan, Saudara. Dan saya mau kasih tahu bahwa ini untuk Tuhan. Ya. Dia raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara, dia Tuhan kita. Maka jika untuk manusia saja kita bisa memberi yang terbaik, apalagi untuk Tuhan, Saudara. Jadi apa yang kita kerjakan dalam kehidupan ini nggak boleh main-main. Kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan, Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan ini menjadi panggilan kita. Dalam perjanjian lama, memberi yang terbaik ini sudah diajarkan kepada jemaat tentang bagaimana mereka dididik, diajarkan bahwa apapun yang mereka lakukan untuk Tuhan harus yang terbaik. Kalau kita baca Alkitab kita dalam perjanjian lama, sebut saja seperti kitab imamat, kitab bilangan, semua kitab-kitab ini berbicara tentang persembahan, bagaimana jemaat dituntut, didorong dalam memberikan korban kepada Tuhan, itu tidak boleh bercacat dan bercela. Artinya apa yang mereka berikan untuk Tuhan itu adalah harus yang terbaik dari yang mereka punya. Maka memberi yang terbaik ini sebuah kebiasaan yang sudah dibangun oleh umat dalam perjanjian lama. Maka ketika mereka datang kepada imam, Bapak Ibu, mereka membawa korban yang tambun, mereka membawa korban-korban yang sehat, mereka membawa yang terbaik dari apa yang mereka punya untuk dibawa kepada imam dan dipersembahkan sebagai korban kepada Allah. Tidak boleh bercacat dan bercela, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu baca baik, Saudara, aturannya di sana itu begitu ketat. Artinya umat dituntut untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika umat dalam perjanjian lama diajarkan untuk memberi yang terbaik kepada Tuhannya, dan hari ini Bapak Ibu Saudara, ini juga menjadi tuntutan umat yang hidup di dalam Tuhan, dalam menjalani hidup ini, kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang terbaik hari ini yang kita punya? Emas, harta, perak, kekayaan, materi yang kita punya, jabatan, gelar, titel, S1, S2, S3, S-teler, S-mampu, semua kita punya, Saudara. Bukan itu yang Tuhan minta, Saudara. Yang Tuhan minta, yang terbaik yang kita punya hari ini adalah hidup ini sendiri. Hidup ini sendiri, inilah yang terbaik yang kita punya. Maka Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memberi yang terbaik untuk Tuhan adalah kita harus memberi hidup ini kepada Tuhan. Maka di dalam Roma berkata bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Firman Tuhan berkata demikian. Bahwa memberi yang terbaik untuk Tuhan adalah ketika kita memberi hidup ini untuk Tuhan. Mempersembahkan hidup ini untuk Tuhan. Itu yang terbaik dari yang kita punya, Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus ketika datang di dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, dia sudah memberi yang terbaik dalam pelayanannya.
Firman Tuhan berkata bahwa sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan pelayanan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, kepada kita umatnya tidak setengah-setengah. Dia totalitas, Bapak Ibu. Dari mana dia tahu totalitas? Di atas kayu salib Yesus berkata, tetelestai, artinya sudah selesai. Pelayanan yang terbaik dari yang Yesus punya, dan kita bisa lihat dalam menjadi cerminan bagi kita adalah dia memberi hidupnya untuk mati atas dosa-dosa kita. Maka yang harus kita lakukan dalam melayani Tuhan adalah kita harus memberi hidup ini untuk hidup bagi Tuhan. Kita harus memberi hidup ini untuk hidup bagi Tuhan. Jika Yesus sudah datang ke dunia ini, dia memberi hidupnya untuk mati atas dosa-dosa kita. Maka yang kita lakukan dalam melayani Tuhan adalah kita harus memberi hidup ini untuk hidup bagi Tuhan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa kita ada di dalam dunia ini, tapi jangan pernah biarkan dunia itu hidup di dalam kita. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Maka Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, seperti apa yang disampaikan oleh Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Orang yang memiliki satu pandangan bahwa memberi yang terbaik untuk Tuhan adalah ketika kita datang ke dalam gereja. Kita melayani Tuhan di sana. Kita bermain musik, kita memimpin pujian, kita menyampaikan firman, kita memberi persembahan, kita menyampaikan, kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani di dalam gereja, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara, tidak ada yang salah untuk itu. Tetapi menjadi salah ketika kita berpikir bahwa Tuhan itu cuma ada di dalam gereja. Saya mau bilang bahwa Tuhan kita itu omnipresent. Dia Allah yang maha hadir. Dia ada di segala tempat. Amsal berkata, mata Tuhan ada di segala tempat. Daud berkata dalam Mazmurnya, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Artinya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Kemanapun Daud lari, dia nggak bisa lari dari Tuhan. Karena Tuhan ada di setiap tempat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, maka dimanapun kita berada, Tuhan itu ada. Dimanapun kita berada, harusnya di setiap tempat itu menjadi mimbar kita untuk menyatakan Kristus kepada semua orang. Itu pelayanan Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, itu harusnya menjadi tempat bagi kita, menjadi mimbar kita untuk kita melayani Tuhan. Kita punya kehidupan yang kompleks, punya kehidupan yang luas. Kita ada di pekerjaan, kita ada di keluarga, kita ada di lingkungan masyarakat, kita ada di sekolah, kita ada di kampus, kita ada di media sosial. Bapak Ibu Saudara, kita punya sektor hidup yang luas. Dan saya mau bilang bahwa di semua kehidupan kita Tuhan ada. Maka dimanapun kita berada, baik apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, melalui sikap dan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, dengar baik, itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Itu adalah persembahan kita kepada Tuhan. Itu pemberian kita kepada Tuhan. Maka di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara, harusnya tempat ini menjadi mimbar bagi kita untuk kita sama-sama melayani Tuhan. Bagaimana suami bisa menyatakan Kristus dalam kehidupannya kepada istri dan anak-anaknya. Bagaimana istri juga bisa menyatakan Kristus kepada suaminya dan kepada anak-anaknya. Kita sama-sama melayani di tempat itu. Karena kenapa? Tuhan ada di tempat itu. Maka menjadi suami, Bapak Ibu Saudara, bukanlah menjadi seseorang yang superior. Ada banyak budaya-budaya tertentu, tempat-tempat tertentu punya pemahaman tentang bagaimana menjadi suami adalah menjadi seseorang yang bebas melakukan apa saja untuk keluarganya. Saudara, saya mau bilang hati-hati bahwa menjadi suami itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita melayani dalam peran itu. Menjadi istri
adalah sebuah anugerah yang Tuhan percayakan bagi kita untuk melayani Tuhan dalam peran itu. Dan suami dan istri harus bisa melayani Tuhan bersama-sama dalam sebuah keluarga. Maka Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa melayani Tuhan di dalam keluarga. Ya, melayani Tuhan dalam keluarga. Saudara, saya pernah pelayanan di pedalaman Kalimantan, ya. Oh, kisah ini sudah sangat lama tapi begitu mengenang dalam diri saya, dan saya mau saksikan bahwa berkaitan dengan bagaimana kita harus melayani Tuhan bahkan di dalam keluarga, Bapak Ibu. Saya pernah pelayanan di sana. Waktu saya melayani di sana, Bapak Ibu Saudara, seperti apa yang saya lakukan hari ini juga saya sama melakukannya di sana. Saya melayani, dan selesai pelayanan Bapak Ibu, biasa itu kita makan-makan di sana, ya. Selesai kita makan-makan, Bapak Ibu Saudara, saya berinisiatif untuk ambil piring yang sudah selesai makannya. Jadi saya kumpulkan piringnya, Bapak Ibu, sudah saya kumpulkan, saya bawa ke belakang, ke dapur, Bapak Ibu, untuk saya cuci. Waktu saya kumpulkan dan saya cuci piring itu di belakang, Bapak Ibu Saudara, ya, saya ada satu orang ibu bergegas lari ke belakang menghampiri saya. Dia bilang, "Pak, ngapain?" "Oh, saya lagi cuci piring, Ibu." Saya bilang begitu. "Oh, Pak, di sini nggak boleh cuci piring untuk laki-laki." "Kenapa?" "Iya, di sini adatnya laki-laki itu nggak boleh di dapur, ya, nggak boleh di dapur, itu di dapur itu pekerjaan perempuan," katanya gitu. "Bapak ke depan aja, nanti biar kami yang kerjain." Bapak Ibu Saudara, saya bilang, "Bu, nggak apa-apa. Saya melayani Tuhan. Cuci piring ini pelayanan saya, bukan di mimbar saja saya pelayani. Saya mencuci piring juga itu pelayanan buat saya, bukan karena saya laki-laki atau karena saya perempuan, tapi karena saya mau melakukannya ini untuk Tuhan." Saya bilang begitu, Bapak Ibu Saudara. "Iya Pak, tapi nggak boleh di sini." "Oh, nggak apa-apa Ibu, ya, nggak apa-apa." Bapak Ibu Saudara, waktu dia sampaikan begitu, terpikir dalam pikiran saya dan di hati saya berkata, "Wah, enak sekali jadi laki-laki di sini, ya. Kalau jadi laki-laki di sini pasti hidupnya penuh dengan pelayanan, Saudara. Dia dilayani, Saudara." Jadi buat Bapak Ibu, ya, yang belum berkeluarga, ya, laki-laki, boleh tuh cari orang-orang sana, Saudara, ya. Pasti dilayani, Saudara. Nah, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan saya melihat bahwa ini terjadi dalam budaya-budaya tertentu, Saudara, ya. Dalam budaya-budaya tertentu bahwa ada kesenjangan gender. Laki-laki itu punya harkat yang lebih tinggi dan perempuan punya harkat yang lebih rendah. Dan ini terjadi di dalam banyak keluarga, Saudara. Bahwa laki-laki hanya melakukan tugas-tugas tertentu dan perempuan tugas-tugas tertentu. Dan saya mau bilang bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, baik laki-laki dan perempuan, ya, kita ada di dalam keluarga, apapun yang kita lakukan, saya mau bilang itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan, Saudara. Ya, kita ini orang merdeka. Dalam kitab Galatia berkata bahwa kebenaran itu sudah memerdekakan kamu. Firman Tuhan berkata demikian. Artinya apa? Kita orang yang bebas. Bebas apa? Bebas melakukan apa saja untuk Tuhan. Bukan karena kita laki-laki atau karena kita perempuan. Maka kita adalah orang yang bebas, Bapak Ibu Saudara. Kita bebas melakukan apa saja untuk melayani Tuhan. Termasuk mencuci piring, ya, memasak. Maka kalau ibu-ibu memasak sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh, jangan pikir karena memasak, Saudara, jadi melakukannya sembarangan. Itu pelayanan, Bapak Ibu, ya. Jadi jangan pernah curiga kalau suamimu nggak pernah makan di rumah, Saudara. Dia selalu pergi ke warteg, dia pergi ke rumah Padang, Saudara. Coba cek masakannya, Saudara, ya. Mungkin rasanya agak berbeda. Tapi coba kita melakukannya yang terbaik. Kita masak sungguh-sungguh, kita nyanyi, "Kerja buat Tuhan selalu manis." Bapak Ibu Saudara, itu pelayanan. Kita hidangkan untuk suami datang, Saudara. Wah, dimakan, mantap, Saudara, ya. Yang biasa dia makan 3 kali sehari, dia bisa makan 6 kali sehari, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena enak. Saudara, artinya apa? Dia diberkati. Dia dilayani, Saudara. Apa yang kita lakukan bukan karena dia suami kita, Saudara, tapi yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Dan ketika kita melakukan untuk Tuhan dengan yang terbaik, dengan cara yang terbaik, Saudara, maka semua orang pasti akan diberkati. Oleh sebab itu, Saudara, dalam sesederhana ini pun ketika kita melakukannya dengan cara yang terbaik, Saudara, itu pelayanan kita untuk Tuhan. Maka suami-suami pun harus demikian. Bahwa keluarga itu adalah mimbar kita untuk kita melayani Tuhan. Dengan cara apa? Melayani keluarga kita.
Istri dan anak-anak kita harus melihat Kristus dalam kehidupan kita. Ingat firman Tuhan bilang, hai suami-suami, kasihlah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat-jemaatnya. Artinya apa? Betul suami adalah kepala, betul suami adalah pemimpin, saudara. Tetapi pemimpin yang bukan otoriter. Yesus adalah pemimpin atas jemaat-jemaatnya, tapi dia pemimpin yang melayani. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Maka menjadi suami adalah menjadi seseorang yang melayani keluarganya. Ya, bekerja dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk keluarganya, Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk keluarganya. Maka ketika kita melakukan ini adalah sebuah bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, yuk kita sama-sama belajar melayani Tuhan dengan maksimal dalam keluarga. Di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, Saudara, yang selanjutnya kita punya kehidupan lain seperti kita ada di media sosial. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak ada di tempat itu. Tuhan ada di tempat itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan ada di tempat itu. Ya, oleh sebab itu media sosial harusnya menjadi mimbar kita untuk menyatakan Kristus kepada banyak orang. Ya, firman Tuhan berkata ketika Yesus panggil murid-muridnya, pergi dan beritakanlah Injil. Artinya apa? Murid-murid punya panggilan untuk menyatakan Injil, ya, kepada semua orang, kepada dunia ini. Maka teknologi media sosial hari ini harusnya menjadi alat bagi kita untuk menyatakan Kristus, menyatakan kebenaran, bukan sebaliknya. Hari-hari ini media sosial banyak dipakai untuk sara, membullying, memfitnah, menebarkan kejahatan, saudara, menghakimi. Kalau kita lihat media sosial sekarang penuh dengan kejahatan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Firman Tuhan bilang kamu adalah terang dunia. Maka media sosial harusnya menjadi tempat bagi kita untuk menyatakan terang Kristus. Kita harus memberitakan kebenaran di tempat itu. Saya yakin dan percaya kalau di zaman Yesus, Bapak Ibu Saudara, kalau Petrus waktu dipanggil murid-muridnya, ada waktu itu smartphone, ada waktu itu handphone, Bapak Ibu, dia pasti selfie sama Tuhan Yesus. Cekrek katanya gitu kan. Lalu dia update status. Dia tulis kata-kata firman Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Dia punya followers 3.000, lalu followersnya lihat postingannya si Petrus, semua lihat ada pesan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Semua orang diberkati melalui postingannya, saudara. Kenapa? Yang diberitakannya firman. Persoalan bertobat atau tidak bertobat itu bukan urusan kita. Tugas kita adalah memberitakan. Paulus bilang, Apolos yang menanam, aku yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Bertobat atau tidaknya itu urusan Tuhan. Bagian kita adalah memberitakan Injil di media sosial, Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu, saudara, hati-hati dalam menggunakan media sosial. Ya, hati-hati dalam menggunakan media sosial. Panggilan kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan harus melayani Tuhan dengan maksimal. Di dalam media sosial kita harus menyatakan Kristus, saudara. Saudara, saya punya cerita, saudara. Ya, saya punya beberapa grup di WhatsApp saya, di grup WhatsApp saya, Bapak Ibu Saudara, ada beberapa grup, ada grup yang sangat serius, ada yang suka bercanda, ada grup-grup pendeta, saudara, dan banyak sebagainya. Saya punya grup alumni, Bapak Ibu Saudara, saya senang suka bercanda. Biasanya kalau di grup-grup pendeta ini kan serius, saudara, sedikit-sedikit begitu begitu tegas, ya. Tapi kalau saya itu suka bercanda, Bapak Ibu. Ada satu teman yang berulang tahun dalam grup itu. Lalu teman lain mengucapkan ulang tahun, dia tulis kata-kata demikian. Selamat ulang tahun Bang, panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati, diposting di grup itu. Lalu 50 orang dalam grup itu melihat bahwa ternyata ada yang ulang tahun. 50 orang dalam grup itu lalu mengcopy, mempaste, mengucapkan selamat ulang tahun, tapi pesannya sama dari yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Selamat ulang tahun, tapi pesannya sama. Di-copy, dipaste, mengucapkan selamat ulang tahun, pesannya sama. Dari situ saya tahu, Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata ya ngucapin aja nggak niat, apalagi mau kasih kado, saudara ya. Nggak niat pasti, saudara. Tapi di sini orangnya baik-baik, Bapak Ibu Saudara ya. Teman-teman belum ulang tahun saja udah kasih kado, saudara ya. Jadi sering memberi, saudara. Tapi grup yang saya ceritakan ini, saudara, mereka ngucapin aja nggak niat, apalagi masih kado. Lalu saya timbul inisiatif dari hati saya, hanya ingin tahu saja bahwa kecenderungan manusia itu mengikuti, saudara, tanpa memfilter. Lalu ada teman yang tidak ulang tahun tapi tidak ada dalam grup itu, lalu saya masukkan, lalu saya buat pesan seolah-olah berulang tahun.
Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati, bla 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 bla. Waktu saya sampaikan demikian Bapak Ibu, lalu teman-teman yang lain melihat, wah ternyata ada yang ulang tahun, pikir mereka dalam hati. Saudara, lalu mereka mengucapkan selamat ulang tahun. Pesan saya di copy, di paste, di copy, di paste. Jadi seluruh orang dalam grup itu mengucapkan selamat ulang tahun, pesannya sama dengan saya. Bapak Ibu Saudara, waktu ada satu teman yang berinisiatif mengucapkan secara personal kepada teman saya yang tidak ada dalam grup ini. Lalu teman saya kaget, loh siapa yang ulang tahun? Loh, abang ulang tahun katanya, di grup rame loh ngucapin selamat ulang tahun. Enggak, siapa yang bilang? Dia dimasukkan ke dalam grup, lalu di scroll ke atas, dicari tahu ini pesannya dari mana, sumbernya dari saya, Bapak Ibu Saudara. Waktu mereka tahu ini pesan dari saya, wah kita di prank, kita dikerjain, kita diisengin. Ya teman kita nggak ulang tahun, dibilang ulang tahun Bapak Ibu Saudara. Sudah saya ketawa dalam hati, lalu saya minta maaf Saudara ya. Maksud saya begini, dari kejadian ini saya ingin tahu bahwa kecenderungan manusia itu adalah mengikuti. Saudara, relevansinya dalam kehidupan kita adalah tanpa kita sadari kita sering melakukan ini. Di media sosial kita sering memberitakan sesuatu keburukan, kebohongan, dan ketika kita bagikan itu Bapak Ibu, dan kita bagikan itu kepada orang lain Bapak Ibu, ya seperti saya beritakan kebohongan dan mereka memberitakan kebohongan itu, 50 orang berdosa gara-gara saya Bapak Ibu. Dan bayangkan ketika kita melakukan itu juga, 50 kita beritakan kebohongan dan semua orang berdosa gara-gara kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari beritakan firman. Bagi firman, memotivasi, mendoakan, memberi semangat, menjadi terang di media sosial. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita sudah melakukan yang terbaik dalam pelayanan kita. Dan ini pun adalah pelayanan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kita belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saya tutup Bapak Ibu Saudara, pada satu kisah, ada beberapa anak-anak muda, mereka melakukan satu petualangan, mereka senang berpetualang Bapak Ibu, dan ketika mereka berpetualang, mereka merencanakan 6 bulan untuk perjalanan ini. Singkat cerita, waktunya tiba, lalu mereka pergi ke satu tempat, masuk menelusuri satu hutan. Di perjalanan bekal mereka habis, air mereka habis, mereka haus sekali Bapak Ibu. Mereka haus sekali. Lalu mereka menelusuri hutan untuk mencari sungai supaya mereka minum dan melepaskan dahaga mereka. Bapak Ibu singkat cerita, mereka sampai kepada satu sungai. Mereka bergegas masuk ke sungai itu, lalu mereka minum, membasuh diri mereka untuk melepaskan dahaga mereka dan lelah mereka. Tapi di sungai itu mereka menemukan satu pesan bertuliskan demikian. Jangan kau ambil, nanti menyesal. Kalau kau ambil, nanti menyesal. Bunyinya demikian. Anak muda ini nggak mau pusing dengan pesan itu. Lalu ada satu anak muda yang terganggu. Jangan kau ambil, kalau kau tidak ambil nanti menyesal. Kalau kau ambil nanti menyesal. Lalu dia simpulkan, kalau sama-sama menyesal, lebih baguslah aku ambil sesuatu dari dasar sungai ini. Lalu dia masukkan tangannya ke dasar sungai, lalu dia ambil satu batu. Dia masukkan ke sakunya Bapak Ibu. Singkat cerita anak muda ini pulang kembali ke tempat mereka. Bapak Ibu Saudara, lalu anak muda ini disampainya di rumah, teringat bahwa dia mengambil sesuatu dan mengingat pesan itu. Kalau kau tidak ambil nanti menyesal. Kalau kau ambil nanti pun menyesal. Ya, kalau nanti menyesal. Bapak Ibu Saudara, lalu anak muda ini mengambil batu yang diambil lalu pergi ke tukang batu. Waktu dia pergi ke tukang batu, Bapak Ibu Saudara, dia bawa batu ini untuk diteliti, lalu tukang batunya bilang bahwa ini adalah permata yang begitu berharga nilainya. Mendengar apa yang dikatakan tukang batu ini, anak muda itu terkejut. Dan dia baru mengerti bahwa letak penyesalannya adalah dia tidak ambil banyak batu, Bapak Ibu. Karena dia tahu ternyata isi sungai itu semua adalah permata yang begitu berharga nilainya. Saudara, letak penyesalannya, dia cuma ambil satu batu. Bunyinya kalau kau tidak ambil, nanti menyesal. Kalau nggak ambil Bapak Ibu, artinya dia tidak ambil apa-apa, dia menyesal karena isinya permata. Kalau kau ambil, nanti menyesal. Dan dia baru tahu letak penyesalannya yang dia ambil cuma satu batu. Saudara, saya mau sampaikan satu nilai dari kisah ini. Sama seperti hidup kita. Kita hidup dalam dunia ini. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, kita akan sangat menyesal. Dan kalau kita melakukan sesuatu, dan yang kita lakukan itu tidak maksimal, kita pun akan sangat menyesal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini tuntutan penting bagi kita bahwa dalam hidup ini adalah kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya mau percaya ketika kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, Tuhan datang nanti, kita dapat berkata, hidup ini sudah menjadi
berkat. Amin buat firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini di segala tempat, dalam pekerjaan, keluarga, media sosial, dimanapun kita berada, itu adalah mimbar kita untuk melayani Tuhan. Pemberian kita untuk Tuhan. Maka lakukan yang terbaik melalui hidup kita. Karena hidup kita adalah persembahan kita kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Dan tutup Alkitab kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami diajar tentang bagaimana kami harus melayani Tuhan dengan hidup ini secara maksimal melalui perkataan, perbuatan, tindakan, dan seluruh hidup kami. Tuhan, kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami yang bekerja, kami jadi berkat dalam pekerjaan kami. Berkeluarga jadi berkat dalam keluarga kami. Di media sosial bagi banyak orang kami jadi berkat bagi mereka. Mohon belas kasihan-Mu untuk terus menguatkan dan meneguhkan kami agar kami tetap hidup dalam panggilan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saya kembalikan kepada worship leader. Ya, terima kasih untuk hambanya, untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh di-sharingkan. Terima kasih untuk pelayanannya siang hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk C. Erna dan Ko Feni, untuk pelayanan worship leader sama pemain musik. Terima kasih untuk teman-teman yang boleh hadir dalam ibadah Zoom saat ini. Kami kembali mengundang untuk hadir dalam ibadah POPM di Jumat mendatang. Kita kembali ke Gedung Bursa Efek di ruang auditorium. Kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan lebih lagi, dan kita boleh memuji menyembah Dia lebih lagi melalui ibadah kita setiap hari Jumat. Jadi kami mengundang teman-teman untuk hadir, dan waktu seminggu yang lalu, mohon maaf karena tidak bisa live melalui Instagram POPM Ministry karena adanya komentar yang sudah di info di grup. Mohon maaf karena harus ada follower 1000. Jadi minta tolong teman-teman kalau boleh di follow ya Instagramnya POPM Ministry, dan minta tolong juga mungkin rekan-rekan kerja atau keluarga boleh memfollownya juga sehingga kita bisa live kembali, karena jujur ada orang-orang tertentu yang tidak terjangkau, yang tidak bisa ibadah di SCBD, boleh mengikuti ibadah via Instagram Live. Dan kita belajar itu juga bergumul. Saya nggak tahu, kalau saya pribadi ngelihat ini adalah tantangan dari yang satu gitu ya. Sudah mengerti ya. Tapi saya percaya kalau ini menjadi berkat melalui Instagram Live itu untuk ibadah, saya percaya minggu depan juga Tuhan akan bukakan jalan supaya kita bisa, walaupun dengan keadaan yang mungkin follow-nya belum begitu, tidak mencapai, tapi kita sama-sama beriman Tuhan yang akan membukakan dan menghalau setiap hambatan dan tantangan. Jadi kita bisa live kembali melalui Instagram, tapi yang di onsite ya tetap di ibadah di ruang auditorium Bursa Efek Indonesia. Demikian teman-teman. Dan untuk mendukung pelayanan POPM, bisa mentransfer ke BCA atas nama Ibu Sulistiana Harijanti dan Makmu Ria Wijaya, sama seperti di screen ya, di layar ya, teman-teman bisa mentransfer ke nomor rekening 4580 352 559. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Sampai ketemu di hari Jumat mendatang. Kita sama-sama ibadah. Dan puji Tuhan juga, mau sharing sedikit, minggu lalu kita pelayanan misi ke Solo, Boyolali, dan Tawamangu untuk kita melayani KKR di sana dan juga melayani beberapa gereja. Dan puji Tuhan, kalau teman-teman ada yang mau ikut terlibat dalam pelayanan misi POPM, bisa japri ke saya atau teman-teman pengurus yang lainnya. Kita boleh sama-sama merealisasikan yang setelah kita dengar khotbah tadi ya.
kita melayani Tuhan. Itu sebenarnya melayani pekerjaan Tuhan ya. Kalau bagi saya itu melayani pekerjaan Tuhan. Kalau melayani pekerjaan Tuhan ya itu tubuh ya itu ya. Saya senangnya itu melayani Tuhan dengan worship gitu ya. Setiap pagi seperti itu gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau rindu melayani pekerjaan Tuhan, mari bergabung dalam pelayanan misi POPM. Bisa japri ke saya atau juga teman-teman pengurus yang lainnya. Ada Indra, ada Esther, ada Dewi, ada Iren, ada Sulis, dan lain-lainnya. Bisa mari kita bergabung menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi. Terima kasih teman-teman. Sebelum kita tutup dan doa berkat, saya undang Esther untuk doa syafaat, baru nanti minta tolong hambanya untuk doa berkat ya Pak. Silakan Esther. Ya, oke Kak. Mari teman-teman kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu siang hari ini. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Engkau boleh melawat kami Tuhan melalui ibadah siang hari ini. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami memberkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang hari ini ambil bagian dalam pelayanan, baik itu persiapan di belakang layar, multimedia, WL, dan juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu hari ini. Kami berdoa memberkati mereka Tuhan dalam setiap apapun yang mereka kerjakan, mereka lakukan, pelayanan mereka Tuhan, keluarga mereka, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga membawa POPM ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, POPM boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata bagi POPM. Tuhan, pakai POPM lebih lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa datang berbalik kepada Tuhan. Kami berdoa memberkati Kak Ida Tuhan sebagai ketua rohani di POPM. Tuhan berikan kepada Kak Ida hikmat apa yang dia harus lakukan untuk membawa si kerohanian ini Tuhan Yesus untuk semakin berkenan di hadapan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kami juga memberkati POPM Tuhan, kepengurusan POPM di bawah Ibu Lili. Kami terus memberkati Ibu Lili Tuhan Yesus untuk terus Ibu Lili boleh membawa POPM ini Tuhan Yesus menjadi wadah Tuhan di mana POPM bisa menjadi berkat bagi banyak orang. POPM bisa menjadi wadah untuk orang-orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berkati Tuhan semua tim kepengurusan POPM, bahkan juga misi Tuhan yang dilakukan oleh POPM Tuhan. Biarlah misi ini Tuhan boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa, terutama jiwa-jiwa yang kami layani di daerah-daerah Tuhan, gereja-gereja lokal yang kami layani. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka melalui pelayanan POPM Tuhan, boleh menguatkan mereka Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang melihat mereka ya Bapa. Kami berdoa memberkati setiap jiwa-jiwa yang kami layani di daerah sana Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kami layani, Tuhan terus menyertai mereka, memberkati pelayanan mereka Tuhan, untuk mereka boleh lebih lagi Tuhan melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu Tuhan yang hadir hari ini maupun yang tidak hadir Tuhan di POPM. Engkau yang tahu segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi Tuhan, dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, dan apapun pergumulan mereka, biarlah Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan untuk terus percaya dan berharap kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, mereka yang mengalami beban berat, Engkau yang memberikan kelegaan Tuhan, dan mereka yang mengalami jalan buntu Tuhan, Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa perusahaan Tuhan di mana kami bekerja,
Kami memberkati perusahaan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pekerjaan yang kami punya Tuhan. Tuhan, kami memberkati kantor-kantor di mana kami bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kantor kami Tuhan, menjadikan berhasil apa yang diperbuat oleh kantor kami. Memberkati para manajemen perusahaan di kantor kami Tuhan. Biarlah hikmat marifat Tuhan turun atas mereka. Mereka boleh mengambil setiap keputusan yang tepat ya Tuhan. Dan mereka boleh menjadi pemimpin yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberkati Indonesia. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati pemerintahan kami Bapa di bawah pimpinan Pak Prabowo dan juga Pak Gibran. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memegang hati mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan takut akan Engkau. Dan kami berdoa juga untuk para pejabat Tuhan di bawah pemerintahan mereka Tuhan, mulai dari yang tertinggi hingga yang di bawah Tuhan, kami memberkati mereka. Biarlah roh yang takut akan Tuhan memimpin mereka. Spirit of excellence Tuhan ada pada mereka Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan dan keputusan yang mereka buat Tuhan itu memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan agar bangsa kami boleh terbuka akan Injil-Mu Tuhan. Kami berdoa agar bangsa kami boleh mengenal-Mu Tuhan. Berkati pakai gereja-gereja-Mu Tuhan di bangsa ini Tuhan, supaya gereja-Mu Tuhan boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk memberitakan tentang Engkau Tuhan. Sehingga bangsa ini Tuhan boleh menjadi bangsa yang mengenal-Mu dan bangsa yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga terus memberkati Bursa Efek Tuhan yang mendukung kami dalam ibadah POPM. Kami menyerahkan manajemen Bursa Efek dan seluruh stafnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan dan berkat-Mu Tuhan turun atas Bursa Efek dan memberkati seluruh gedung tenan di Bursa Efek Tuhan. Engkau yang memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk ibadah minggu depan ke dalam tangan Tuhan. Biar setiap orang yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan persiapkan mereka untuk mereka membawa yang terbaik bagi Tuhan. Dan Tuhan terus tambah-tambahkan jiwa-jiwa ya Tuhan untuk POPM ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita percaya bahwa Dia adalah sumber segala berkat yang akan senantiasa memberkati kita. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati engkau penuh dengan damai sejahtera. Apapun yang kau perbuat di dalam Tuhan akan berhasil dan beruntung. Oleh sebab itu tetaplah tinggal di dalam Allah. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis daripada Roh Kudus. Yang terus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dalam nama Yesus. Kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan berkati. Terima kasih, terima kasih teman-teman. Ciarna Kopeni, terima kasih. Tuhan berkati Bapak Ibu. Selamat bekerja, selamat melayani. Terima kasih, Pak. Itu sama-sama terima kasih, Tuhan berkati. Iya, terima kasih. Ya.